Adik-adik, jika kamu mengalami tekanan hidup yang berat, maka kurangi gayamu dan luaskan hatimu. Semoga tekanan hidupmu akan berkurang. Apakah kalimat pembuka ini cocok dengan pembahasan kita kali ini? Coba kita cocok-cocokkan. Sehari-hari kita akan menemui fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Salah satunya adalah tekanan. Fenomena tekanan dapat dibagi menjadi 3, yaitu tekanan yang terjadi pada saat padat, pada saat cair, dan pada saat gas. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan yang terjadi pada saat padat, karena kita sangat dekat dengan fenomena ini. Yang paling sederhana adalah saat kita berdiri. Yang kita rasakan, telapak kaki kita menekan permukaan lantai dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Dalam konsep fisika, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas permukaan atau bidang tekanan dengan arah yang tegak lurus. Besarnya tekanan sejalan atau berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Di satu sisi, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Apabila luas permukaan bidang tekan diperbesar, maka tekanan akan mengecil. Dan jika luas permukaan bidang tekan diperkecil, maka tekanan semakin besar. Dari konsep di atas, secara matematis, tekanan saat padat dituliskan dengan persamaan P sama dengan F bagi A, di mana P adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. F adalah gaya tekan, satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekan, satuannya meter pangkat 2. Untuk memahami fenomena tekanan pada saat padat, ayo kita lihat ilustrasi berikut. Di sini ada 2 paku A dan paku B. Paku A berujung runcing atau tajam. Jika diukur, memiliki luas sangat kecil. Ujungnya runcing merupakan bagian yang akan mendapatkan tekanan. Sedangkan paku B berujung tumpul. Ujung yang tumpul merupakan bagian yang mendapat tekanan. Ujung paku B memiliki luas bidang yang lebih besar dibanding dengan paku A. Luas bidang tekan dihitung berdasarkan bentuk geometrinya. Misalnya, jika berbentuk lingkaran, maka luasnya sama dengan pi kali R pangkat 2. Nah, mari kita lihat ilustrasi saat paku mengalami gaya tekan. Saat paku A diberi gaya tekan oleh palu, terlihat dengan 3 kali gaya tekan, paku sudah menembus balok kayu. Coba lihat paku B. Nampak bahwa paku B mengalami lebih banyak gaya tekan palu hingga bisa menembus balok kayu. Dari fenomena ini dapat disimpulkan, pada paku A, kecilnya permukaan bidang tekan membuat tekanan semakin besar. Besarnya tekanan membuat paku mudah menembus balok kayu. Pada paku B, besarnya permukaan bidang tekan membuat tekanan semakin kecil. Kecilnya tekanan membuat paku mengalami kesulitan menembus balok kayu. Dari ilustrasi, ini membuktikan hubungan tekanan, gaya tekan, dan luas bidang tekan. Besarnya tekanan yang dihasilkan sejalan atau berbanding lurus dengan besar dan banyaknya gaya yang diberikan. Di satu sisi, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan bidang tekan. Nah, kita sudah mengetahui hubungan tekanan, gaya, dan luas bidang tekan. Sekarang, coba kita mencari tahu berapa tekanan pada kaki meja di depan kalian. Meja di depan kalian beratnya 20 kg. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika satu kaki meja mempunyai luas bidang tekanan 20 cm kuadrat, dan berat meja terdistribusi merata, berapa besar tekanan yang dialami keempat kaki meja? Pertama, kita mencari besar gaya meja. Jika berat meja 20 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya didapat dari berat meja dikalikan percepatan gravitasi. Jadi, 20 dikalikan 10 sama dengan 200 Newton. Kedua, mencari luas bidang tekan dalam satuan meter kuadrat. Jika luas bidang tekan kaki meja 20 cm kuadrat, maka bisa langsung diubah ke satuan meter kuadrat.
Karena 1 meter sama dengan 100 cm, maka 100 cm dikuadratkan menjadi 10.000 cm². Jadi luas bidang tekan adalah 20/10.000 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, sekarang kita mencari tekanan pada kaki meja. Tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan, atau P sama dengan F per A. Jadi tekanan atau P sama dengan 200 per 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 100.000 Newton per meter kuadrat. Jika tekanan terdistribusi ke 4 kaki meja, maka hasilnya dibagikan ke 4 kaki meja. Jadi setiap kaki meja mendapatkan tekanan sebesar 25.000 Newton per meter kuadrat atau 25.000 Pascal. Nah adik-adik, fisika itu asik bukan? Ternyata kalimat pembuka di atas dapat kita cocok-cocokkan ya dengan materi kita hari ini. Mengakhiri materi kita, kalian diberi tugas 1. Menghitung besar tekanan pada kaki-kaki kursi saat kalian duduki. Kedua, mencari dan menceritakan fenomena-fenomena tekanan zat padat selain yang sudah dijelaskan di atas. Sampai jumpa di video berikutnya.